Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga mengulas saham BBRI dan juga saham perbankan lainnya. Kita melihat guys ya, tiap hari saham BBRI ini malah semakin turun dan membuat investor retail di BBRI ini semakin panik ya. Kemungkinan mereka yang panik adalah mereka yang pegang di harga atas. Nah jadi kira-kira kapan nih saham fundamental bagus ya, termasuk saham-saham sektor perbankan bisa naik lagi dan juga diakumulasi kembali. Nah kita akan bahas pada video kali ini, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir dan jangan lupa disclaimer on guys ya. Video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Kita melihat guys ya, BI rate sudah dinaikkan dari 6% menjadi 6,25% dan kita pun sudah melihat ya saham-saham perbankan seperti BBCA, BBRI, Bank Mandiri dan juga BBNI ini malah longsor berjamaah usai BI rate dinaikkan. Nah, kenaikan BI rate ini sebenarnya tujuannya sangat bagus ya guys ya, yaitu mengontrol depresiasi yang terjadi terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar yang semakin melemah. Gitu guys ya. Kemarin sempat turun ya ke 16.100-an, tapi per hari ini ternyata naik lagi guys ya ke 16.224. Jadi, apakah kenaikan BI rate ini benar-benar efektif ya guys ya dalam melawan penguatan nilai tukar dolar terhadap rupiah, ya di mana dolar semakin menguat dan rupiah semakin melemah guys ya di level 16.200-an, bahkan sempat ya tembus ke 16.300-an. Jadi kenaikan BI rate ya selain untuk mengontrol depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu juga sebenarnya untuk menurunkan tingkat inflasi. Tapi tidak serta-merta ketika BI rate dinaikkan ya inflasi langsung turun ya, lalu nilai tukar rupiah jadi langsung menguat gitu. Itu tidak langsung instan gitu guys ya. Ada beberapa proses atau ada beberapa waktu ya yang harus ditempuh untuk bisa menurunkan tingkat inflasi dan juga menguatkan rupiah kembali seperti itu. Jadi ya jangka pendeknya ini akan sangat berimbas ya, terutama untuk saham-saham sektor perbankan, lalu saham-saham sektor properti dan juga beberapa saham sektor otomotif dan pembiayaan atau finance gitu guys. Jadi ya wajar sebenarnya guys ya penurunan ini terjadi terhadap saham-saham big cap perbankan. Nah, ada yang menganggap ini sebuah peluang, ada yang menganggap ini adalah sebuah berkah gitu guys ya, dimana saham-saham perbankan besar ini terdiskon lumayan cukup murah, tapi ya kebanyakan investor retail ini malah menganggap bahwa ini adalah penurunan yang terjadi ya ibaratnya ada dam besar-besaran gitu guys ya, dan mereka panik ya, intinya ada kepanikan lah ya. Kalau misalnya kita perhatikan ya, Bank BRI ini membukukan laba bersih 15,9 triliun rupiah di kuartal 1 2024 dan ada kenaikan. Meskipun kenaikannya sedikit ya, hanya 2,7% saja. Tapi memang untuk saham perbankan seperti BBRI ini sangat ya didasari ya oleh apa yang terjadi di market global gitu guys ya, seperti di USA misalkan di USA Fed rate masih belum menurunkan suku bunga, ya otomatis saham-saham perbankan ini akan terdampak ya lumayan cukup berat gitu guys ya untuk saham-saham big cap perbankan untuk naik lagi. Sebenarnya seperti itu guys. Lalu kita pun melihat guys ya untuk laba BCA ya di kuartal 1 2024 mengalami kenaikan 11,7% menjadi 12,9 triliun rupiah. Lalu untuk IHSG hari ini ya bergerak masih berfluktuasi ya guys ya. Masih cukup volatil. Nah, kita akan coba lihat BBRI. Apakah BBRI ini memang ya selalu naik atau bahkan ada penurunan gitu guys ya kuartal on kuartalnya. Kalau misalkan kita flashback di tahun 2023 lalu ya guys ya, memang di kuartal 1 itu biasanya mengalami kenaikan ya secara year on year ataupun secara kuartalan. Jadi tahun 2022 ke 2023 juga kuartal satunya selalu bagus gitu guys ya. Tapi ya kalau misalnya teman-teman perhatikan di kuartal 2 2023 ya ini sebenarnya labanya net income-nya ada penurunan dari 15,5 triliun menjadi 13,9 triliun. Jadi naik turunnya laba ya guys ya sebuah perusahaan terbuka atau TBK itu sebenarnya wajar. Hanya saja ya jangan sampai anjlok gitu guys ya. Jangan sampai labanya itu anjlok turun sangat dalam gitu ya menyebabkan kesulitan untuk bangkit lagi. Nah, itu adalah berarti kinerjanya sedang ada masalah ya atau bermasalah lah ya di faktor internal perusahaan, dan itu yang sebenarnya kita harus hindari. Tapi selama internalnya masih kuat ya guys ya, perusahaannya masih bisa mencetak laba, masih bisa mencari nasabah,
selama itu pun ya sahamnya masih bisa kita pegang sebenarnya. Jadi ya kalau misal kita perhatikan nanti kuartal 2 kalau misal memang ada penurunan ya it's okay nggak masalah ya karena tidak setiap kuartal labanya bisa naik ya. Lalu biasa mengalami kenaikan itu di kuartal 4 2023 lalu juga naik guys ya dari 14,5 miliar menjadi 16,1 miliar seperti itu. Dan diproyeksikan di tahun 2024 ini kalau misalkan laba kuartalannya terus mengalami kenaikan maka BBRI juga sebenarnya full year 2024 ini bisa bagus ya. Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 60 miliar ya estimasinya ke 63,5 miliar rupiah seperti itu. Nah, dari sisi fundamental tidak perlu kita sebutkan lagi guys ya, semuanya oke ya nggak ada masalah. Jadi untuk BBRI hari ini turun ya sempat turun sekitar 3,5%-an ya. Ini mulai ada sedikit kenaikan lagi guys ya ke 49,90 tadi sempat turun ya di bawah 49,50 bahkan ke 49,30, 49,20 gitu guys ya dan menyebabkan kepanikan ya terhadap teman-teman yang pegang saham BBRI ya. Biasanya yang panik sih ya investor retail. Dan BBRI juga sudah bagi dividen ya. Kemarin dividen yieldnya itu 6,43% ya. Ini kan karena harga sahamnya udah turun, jadi dividen yieldnya semakin tinggi ya. Ini pun berlaku buat teman-teman yang pegang BBRI di harga murah gitu guys ya. Semakin murah teman-teman pegang saham BBRI maka dividen yieldnya akan semakin tinggi seperti itu. Nah, banyak sekali ya teman-teman di stream Stockbit ya itu banyak sekali yang optimis, banyak juga yang khawatir ya atau panik gitu guys ya, khawatir atau panik ya ini kalau misal teman-teman baca-baca gitu guys ya di sini ya BBRI parties over gitu guys ya, ada yang screenshot minusnya berapa, bahkan ada yang minus sampai belasan persen gitu guys ya, yang berarti banyak sekali teman-teman yang beli saham BBRI di sekitar 5.900, di sekitar 6.000, bahkan mungkin lebih ya guys ya. Itu banyak itu ya. BBRI aku minus banyak banget nih di BBRI ya. Pokoknya banyak lah yang tebar-tebar fear juga ada ya, yang mencari peluang juga ada ya, yang apa ya, optimis untuk naik lagi ke 7.000 juga ada gitu guys ya. Pokoknya macam-macam lah ya. Jadi ada dua sisi sebenarnya. Ada dua sisi ya untuk investor BBRI, ada yang pegang di harga atas, ada yang pegang di harga bawah. Lalu ada satu lagi guys ya, ada satu lagi kaum ya atau kelompok mereka adalah yang tidak pegang saham BBRI. Nah, sebelum kita bahas ya, kira-kira BBRI ini akan naik ya sampai berapa dan kalau misalkan ada potensi turunnya sampai di harga berapa. Sebelum kita bahas ya dari teknikalnya, dari chartnya, kita akan coba bahas dulu guys ya terkait sisi psikologis ya terhadap investor-investor yang ada di IHSG ya, terutama buat beberapa yang sudah pegang saham BBRI tapi ada juga sih yang belum pegang ya saham BBRI. Ada Mr. A ya yang sudah hold saham BBRI, ada juga Mr. B ya yang beli di pucuk dan Mr. C yang belum punya BBRI. Nah, untuk Mr. A ya guys, kita bahas dulu Mr. A. Ya, Mr. A di sini adalah holder BBRI ya. Sejak sebelum bagi dividen ya, dia punya harga sekitar 4.800, 4.900 sampai level 5.000-an gitu guys ya. Karena kan BBRI di akhir 2023 lalu sempat turun ya karena suku bunga The Fed masih tinggi dan belum ada rencana pemangkasan suku bunga waktu itu. Jadi mereka pegang ya di harga 4.800, 4.900 sampai 5.000-an. Ini masih berada di area bawahnya. Wah, malah kegeser guys ya. Nah, jadi si A ini sudah dapat dividen ya karena dia kan pegang di harga 4.830 dan berarti dia sudah dapat dividen dari BBRI dan siap untuk reinvest kembali atau mungkin sudah di reinvest gitu guys ya di saham lain itu juga bisa gitu ya. Lalu Mr. A ini bisa berpikir atau ada pikiran untuk tambah lot jika saham BBRI-nya mengalami penurunan dan psikologis Mr. A ini tentunya masih terjaga karena Mr. A ini biasa membeli saham BBRI, biasa membeli saham bagus lainnya itu di harga bawah atau di harga murah ya saat harganya tertekan gitu guys ya. Jadi level psikologis dari mental si A ini masih sangat terjaga ya karena terbiasa membeli saham bagus di harga murah seperti itu ya karena belinya saat di harga bawah atau di harga murah ya bisa kita katakan seperti itu. Lalu ada Mr. B ya, Mr. B ini dia holder BBRI tapi belinya di pucuk gitu guys ya. Nah, kita akan coba buka chartnya. Dia si Mr. B ini
entah dia beli ya sebelum dividen ya, entah dia beli sebelum dividen ya di sekitar 6.100 ya, di sekitar 6 ribuan gitu guys ya. Ini kan sempat turun ya ke 6 ribuan, entah dia beli sebelum dividen atau beli setelah dividen ya guys ya. Macam-macam. Tapi si Mister B ini ya dia beli BBRI itu ketika harganya sudah naik tinggi. Ketika orang-orang itu bilang wah fundamental apa ya, belilah saham fundamental gitu ya, padahal harga sahamnya udah naik gitu kan. Mister B ini mungkin jarang sekali buka chart ya, dan tidak pernah mengukur kenaikan sebuah saham gitu ya. Jadi dia ya kalau beli asal beli aja. Kalau kata orang lain bagus, dia asal beli. Ya biasanya seperti itu, guys. Nah, BBRI itu sudah naik ya sampai di pucuknya yaitu di 6450, itu sudah naik sekitar 33%-an. Gitu, guys. Jadi ketika ya teman-teman beli di 5.900, di 6 ribuan, ini harga saham BBRI udah naik 24%, dan ketika naik ke 6.450 ini udah naik 33%-an, seperti itu. Jadi mungkin Mister B ya orang yang sibuk, tapi dia tidak ada waktu juga untuk melihat chart, tidak ada waktu juga untuk menganalisa ya kira-kira beli di harga berapa, seperti itu. Jadi dia melakukan ya pembelian di area atas atau di pucuk sekitar 5.900 sampai 6.450. Ya sampai saat ini sudah minus belasan persen ya guys ya. Lalu pertanyaannya, apakah Mister B ini masih kuat untuk hold? Apakah udah siap dana untuk averaging down atau malah sudah berpikir cut loss? Gitu guys ya. Nah, ini bisa saja ya teman-teman, bisa saja menjadi si Mister B ini kalau misal teman-teman memang apa ya melakukan pembelian di area atas yang pastinya sudah minus belasan persen, dan ada sedikit keraguan gitu ya, apakah saya masih bisa hold atau cut loss aja gitu ya. Tapi memang enggak, kalau misal kita lihat saham-saham lain pun per hari ini ya rata-rata mengalami penurunan ya, kecuali saham-saham Bapak Prayogo Pangestu hari ini juga mulai naik lagi. Nah, hal seperti ini juga pernah terjadi terhadap saham-saham Bapak Prayogo Pangestu gitu guys ya, saham-saham seperti Brand, Gosco, BRPT, Cuan. Jangan teman-teman lihat saham tersebut ketika naik aja, tapi lihat juga ketika turun. Itu turunnya cukup sadis juga gitu guys ya, turun 5%, 7%, bahkan 10% juga pernah gitu guys. Jadi beli saham itu ya ketika tertekan ya, ketika harga sahamnya turun, ketika harga sahamnya tertekan. Kalau misal teman-teman punya nyali dan punya pengalaman untuk beli saham-saham yang PE ratio-nya tinggi ya nggak masalah juga gitu ya, yang penting cuan. Tapi kalau misal teman-teman masih pemula, itu biasakan beli saham bagus itu di harga bawah gitu guys ya. Jadi ada beberapa yang kuat, masih kuat hold, yang masih berpikir positif dan mereka siap untuk averaging down, mungkin ya menyisihkan dari sebagian pendapatannya. Tapi ada juga ya beberapa orang yang malah berpikir untuk cut loss. Sayang banget gitu guys ya. Teman-teman hanya salah beli aja, tapi teman-teman akan merealisasikan kerugian dengan melakukan cut loss di saham bagus ya, di saham dengan fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen. Itu menurut saya sayang banget gitu ya. Padahal teman-teman tinggal pelajari aja kapan kira-kira kita bisa masuk dan kapan kita tidak boleh masuk di saham tersebut. Itu ya. Entah teman-teman Mister B ini entah dia dapat dividen atau tidak ya, saya tidak tahu dia belinya di area mana, entah dia belinya di sebelum dividen atau bahkan setelah dividen gitu guys ya. Jadi kan banyak ya, Mister B ini banyak. Lalu ya kita ke Mister C ya. Mister C ini dia bukan holder BBRI, jadi alias Mister C ini dia tidak ya atau belum punya saham BBRI, tapi Mister C ini sudah melihat peluang di saham-saham dengan fundamental bagus yang harganya ini sedang murah gitu guys ya. Wah, ini saham-saham bagus lagi turun nih ya, harga sahamnya lagi murah nih ya, apakah saya cicil beli gitu ya. Jadi si Mister C ini adalah orang yang mau cicil beli saham bagus di harga murah seperti itu ya. Contohnya yang hari ini masih turun ada BBRI, BBNI, Astra International, Telkom, itu juga masih turun guys ya rata-rata, dan ada potensi pembalikan arah jika ya faktor-faktor ekonomi di Indonesia sudah mendukung untuk kenaikan IHSG dan juga saham-saham dengan fundamental bagus. Lalu ya tinggal teman-teman ini aja sebenarnya, tinggal teman-teman maksimalkan aja dan juga diatur gitu ya untuk strateginya. Apakah mau beli saham itu untuk dividen investing dengan berharap dividen, atau mungkin ya ketika sahamnya sudah bagi dividen ya, seperti BBRI kan sudah bagi dividen ya. Apakah memang untuk investasi jangka panjang?
Wah, saya sih investasi di BBRI ya beli di harga murah, ya udah saya tunggu aja. Saya tinggal tidur aja meskipun kemarin sudah bagi dividen, saya it's okay dengan pembelian BBRI di bawah level 5.000, misalkan di 4.920, di 4.950 atau mungkin ke 4.800, Mister C akan beli lagi gitu guys ya. Jadi untuk investasi jangka panjang tapi berharap capital gain. Atau memang untuk teman-teman yang swing trading juga, untuk berharap capital gain-nya juga. Ini macam-macam guys ya. Macam-macam orang di bursa saham dan macam-macam juga kebiasaan dan juga sisi mental dan psikologisnya. Nah, kira-kira teman-teman masuk ke Mister mana nih? Apakah teman-teman seorang Mister A ya yang beli saham BBRI ya, yang beli saham dengan fundamental bagus dan rutin bagi dividen di harga murah ya ketika harga sahamnya tertekan, atau teman-teman mungkin Mister B yang beli ketika orang-orang bilang sahamnya bagus tapi ya ternyata harganya sudah naik tinggi, atau mungkin teman-teman adalah Mister C yang belum pegang saham-saham bagus tapi ya sudah melihat peluang dari saham-saham dengan fundamental bagus dan juga rutin bagi dividen ketika harganya sedang murah-murahnya, seperti itu guys ya. Nah, teman-teman boleh tulis pendapatnya di kolom komentar nih ya. Teman-teman masuk ke golongan yang mana? Apakah Mister A, Mister B, atau Mister C? Seperti itu. Nah, kita akan bahas juga ya terkait penurunan BBRI. Hari ini sempat turun ya BBRI ya, meskipun ini belum close market ya, gak masalah guys ya. Hari ini candlenya masih merah dan kita lihat ya sempat turun ke level area low di 4920 dan ada potensi turun ke 4800 gitu guys ya, karena kita ada support di 4830 guys. Saham BBRI ya sempat turun ke 4830 dan saya tidak expect guys ya penurunannya akan secepat ini ya. Teman-teman perhatikan ini kenaikannya di 133 hari ya, jadi sekitar ya mungkin 4 bulanan lebih BBRI mengalami kenaikan dari awal November 2023 ya, harga saham BBRI turun dan mulai rebound lagi. Sampai di menjelang dividen itu di 13 Maret 2024 guys ya. Karena di 14 April ini ada open gap down dan ex-date dividend seperti itu. Jadi untuk BBRI kalau misalkan tembus di bawah 4830 kemungkinan dia akan terus lanjut turun lagi guys ya. Jadi kalau misalkan mau cicil beli di bawah 5000 ini adalah area yang sangat bagus untuk cicil beli di area 2-nya seperti itu. Kemarin kita sempat bahas juga ya BBRI ketika dia masih sideways di sekitar 5300 ada potensi bullish reversal. Ya, teman-teman kalau misal mau beli di bawah 5.300 dan memang waktu itu sempat turun ya ke 5.100, 5.200 gitu guys ya. Dan averaging down lagi ya bisa teman-teman lakukan ya di bawah 5.000 ya, di bawah level 5.000. Kalau menurut saya sih di bawah level psikologis 5.000 gitu guys ya. Jadi harga yang sangat bagus ya kalau misal teman-teman mencari saham-saham bagus di harga murah ya. 5.000 ya, di bawah 5.000 sampai 4.830 kalau misalkan masih bisa turun lagi ya guys ya. Tapi kalau misalkan besok sudah rebound dan kita lihat nanti ya di hari Jumat ini misalkan broker summary-nya ada akumulasi ya, kita bisa coba untuk cicil beli juga gitu guys ya. Oke guys, bentar ya. Agak sedikit stuck guys. Nah, jadi untuk BBRI ya kapan sih dia akan berhenti turun ya, dan kapan dia akan naik lagi? Kalau menurut saya sih ini masih ada potensi penurunan guys ya, masih ada potensi penurunan dan untuk rebound lagi juga harus ada akumulasi. Jadi kita akan lihat guys ya, kira-kira BBRI kalau misalkan kita lihat di hari Kamis kemarin ya memang masih ada distribusi atau buangan yang cukup besar di saham BBRI. Kita melihat ya beberapa investor asing masih distribusi tapi beberapa juga sudah ada yang akumulasi. Ya, JP Morgan terlihat akumulasi di saham BBRI. Jadi overall untuk BBRI ini masih punya potensi turun ya, tapi untuk bullish kembali ini kemungkinan ya harus ada akumulasinya. Gitu guys ya, harus terpantau adanya akumulasi ya sebelum BBRI bisa lanjut naik lagi. Kita melihat ya untuk BBNI juga berpotensi ya guys ya akan masih akan turun. Hari ini juga ya ada koreksi 2,83% ya, close di 5.150 dan kita cek memang BBNI pun ya masih ada distribusi ya guys ya. Kemarin ada sedikit akumulasi dan hari ini ternyata ada buangan yang cukup masif. Ya, beberapa investor asing ya seperti JP Morgan dan UBS Sekuritas hari ini, kemarin ya hari Kamis itu masih ada
distribusi ya, sedangkan beberapa investor lainnya ada akumulasi. Jadi overall sebenarnya masih ada outflow ya dari investor asing. Jadi teman-teman kalau misalkan mau cicil beli ya di BBRI aja yang harga sahamnya udah turun lumayan cukup dalam, di bawah 5.000 cukup menarik guys ya untuk kita bisa coba cicil beli. Nah, selanjutnya kalau misal kita perhatikan hari ini guys ya, dari order book ya memang banyak sekali saham-saham yang hari ini turun. Agak sedikit ini guys ya, nge-lag ya internetnya. Oke lah, nggak masalah. Penting ya poinnya ya, poin pentingnya adalah teman-teman harus bisa memposisikan area buy teman-teman itu bukan ketika harga sahamnya naik ya, tapi ketika harga sahamnya turun aja. Gitu ya, karena saya banyak sekali melihat ya teman-teman yang pegang saham BBRI ini udah minus sekitar belasan persen atau bahkan ada yang 20%-an ya, seperti itu. Jadi untuk beli saham yang rutin bagi dividen, ya pastikan harga sahamnya sedang turun, ya sedang melemah, sedang tertekan. Dan ketika teman-teman dapat dividennya, ya semoga saja nanti harga sahamnya bisa naik lagi, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.